Itu bisa ini ya record ya. Kita berdoa dulu deh. Atarsang, masih ingat kan doanya gimana? Dozo Benkyo, sebentar. suruh. Benkyo surumae ni ishou ni arei wa shimashou. Hai Haji Bemas. Amin. Amin. Hai Mas. Nih, nih. Bentar, Sensei mau jadiin ini co-host. Terus habis itu kita nonton. Nonton. Kita nulis ya. Ini namanya siapa nih? Satu I, lalalalalala. Nih, banyak banget nih. Apa nih? Siapa nih? Dari Deska. Lucu banget namanya. Kayak nama virus. Serem. Ini kenapa nih? Nah, dari Deska. Ah, udahlah. Semoga ini ya. Kita ini ya, kemarin udah sampai mana deh? Hiragananya. Oh, Andi Sang. Rizky Sang. Ah, ya kata. Masih gimana ininya? Hiragananya Minasang. Lagi betulin tulisannya. Betulin tulisannya. Kalau Rizky Sang, nggak ada suaranya Rizky Sang. Aduh, lo, aku juga mau share screen. Ah, suka. Ya udah. Oh, lagi di bis. Ya udah nggak apa-apa. Oke, kelihatan ya share screen Sensei. Kalau gitu, kita mulai nulis lagi. Ya. Kemarin kita belajar hiragana, a, i, u, e, o, kakiku, keko, desho, iya nggak? Iya. Akasa, tanaha, iya nggak? Udah hafal belum? Akasa, tanaha, tinggal maya, wara, eng. Sisa 5 lagi. Gimana Minah? Ini kayak kita belajar ini nih, bahasa Arab ya. Akasa, tanaha, alif, bata. Gitu ya. Coba kalau gitu kita ulang lagi deh, Syo. Ya, sembari kita review ulang lah ya. Kalian bisa juga nyambi-nyambi. Ditulis ya. Oke. Nih, bolehlah kali. Oke. Baik, bolehlah. Atarsang ini nggak bisa di apa on cam nggak atau suaranya gimana gitu. Oke Rizky Sang. Weh, lagi perjalanan ya. Nggak apa-apa. Oke. Kita lihat sini ya. Tuh Atar Sang nih tinggal nungguan gamenya. Yes, kalau gitu kita mulai aja. Kita ke hiragana yang vokal A yang kemarin ya. Ini ada A ya. Biasa ya. Biasanya kan kalau A, kalau ngomong Anata kan gitu. Iya enggak sih? Kan Anata gitu kan. Ini A-nya yang depan. Gitu. Terus ini A, terus habis itu ada I. Kalau I kan dia kayak J, cuma kayak kebalik kan. Kalau J kan dia kan begini. Ya enggak, kalau I kan dia begini, I-nya. Gitu. Itu ya, itu I. A, I, U. Kalau U kan gitu aja ya, setengah setengah lope gitu kan. A, I, U, E. Kalau E dia kayak 7, tapi dia ada ekornya guys. Nah, itu ya, kalau kalian ini masih awal-awal, tapi kalau udah begini juga nggak masalah. A, I, U, E, O, kalau O-nya, ya tanda petiknya lupa. Bentar, gini aja. Maaf, kita gini. A, I, U, E, O. Mungkin bisa di tap apa di handphone kalian atau mungkin di atar di tap kan sembari latihan gitu. Nggak apa-apa. Gitu ya. A, I, U, E, O. Gitu.
Ini untuk vokal A. Ya, kita lanjut lagi. Kita ke K. Kalau yang K, kayaknya gini ya. Nah, atau begini pun yang mana aja boleh. Itu ya, asalkan dia tidak boleh kaku. Kalau kaku begini, ini kayak kata kanaka kan. Gitu. Tuh Kak. K, ki. Nah, ki-nya juga ada dua. Ada yang bisa kayak gini, ada yang bisa kayak gini. Nah, ini ki. Ku, ke. Nah, kalau ke kan dia kayak sarung pedang dan pedangnya. Kalau ko kan gampang tinggal sama dengan. Cuma atasnya agak bingung. Atau kalian mau kayak gini juga nggak apa-apa. Nah, tuh yang manapun nggak masalah. Itu ko. Gitu ya. Aman gak Atar? Atar lagi sibuk kah? Aman sensei. Oke, yes. Habis itu, sembari di review ulang sambil dihafal-hafalin ya. A, I, U, E, O, kaki, ku, ke, ko. Sekarang sa, akasa. Kalau sa juga bisa begini, bisa begini, ya kan? Yang mana aja boleh, gitu ya. Terus ada shi. Ya, sama kayak i. Kalau kayak gini kan i. Kalau begini dong, shi. Gitu kan. Tinggal tanda petiknya aja, gitu. Ya, sashi. Kalau su tuh dia ngambil dulu strip ini. Apa sih? Horizontal. Ngambil di tengah-tengah, guys. Nah, jelek sekali. Nah, ya, gitu boleh. Tapi ada ininya ya, gitu. Coba kalian deh. Ini sensei keterbatasan pakai tangan, jadi kayak kurang enak pakainya. Gitu. Sashisu, su-nya gitu ya. Su, se ya. Kalau bikin se itu bikin shi dulu, baru bikin kayak letter T gitu. Mana dulu ini? Ah, gitu. Terus so, so itu Z baru C. Ingat, so, Z baru C. Itu so, akasa, ta. Tanya gampang, nih. Kayak ikan ada ko-nya. Terus di sininya juga kayak T, terus ada ko. Iya nggak sih? Hiragana, bukan hiragana, vokal T kan bisa T. Antara begitu, begini, iya nggak sih? Nah, ini ta. Kalau ci, dia kayak lima. Taci, gitu. Kan kalau dia kebalik kan kayak sa. Kalau kayak gini, ci. Pakai H ya. Tachitsu, bukan tati itu teto, enggak. Tachitsu, kalau tsu dia gini aja, gitu ya. Tsu, ini ta. Tachitsu, te. Te, gitu. Terus to-nya gimana, Sensei? Kayak ye, to, gitu. Mau cara apapun kalian nulis ya bebas lah. Yang penting kayak gini, gitu ya. Ini akasa, akasata. Tachitsu teto a i u e o kakiku keko sashi. Jadi shi-nya pakai h. Sashi suseso. Tachitsu teto akasata na na nani nu neno. Na-nya gini, ini na ya. Jadi kayak kayak tak lah gitu kan. Kalau tak kan dia begini hurufnya dibesarin. Ini kan dia ada sebelahnya, ada temennya. Kalau dia kalau tak kan kayak ko. Ini na, ini tak. Paham? Gitu. Itu ya. Kita lanjut lagi. Nah, ni kalau ni dia itu kok juga emang temenan nih sama kok nih dia ya. Nah, tapi dia ada garis lurusnya. Kecuali kalau garis lurusnya hilang, jadilah kok gitu kan. Kalau why? Kenapa Tarsam? Izin ambil minum sensei. Ya udah, buru. Ayo ya. Lanjut aja kita mah ya. Ini kan nge-review ulang doang. Nah, Nino, kalau Nu dia kan gini doang. Nah, ingat-ingat nih. Ini Nu, tapi ingat nih di sininya kan ada garis lagi. Itu ya. Kalau ini Nu, kalau yang begini ini Me. Beda ekornya doang, nih tinggal diginiin doang kan. Nah, ya. Tuh Nu. Nah, Ninu. Nah, Ne-nya gimana Sensei? Ne-nya gampang. Kayak gini dia. Nah, ada ekornya juga. Ingat-ingat. Soalnya kalau dia yang begini, ini jadi Re. Kalau dia begini, ini jadi Wa.
Gimana tuh gitu ya? Oh banyak nih gitu kan. Gitu ya. Nah, kita lanjut lagi. Ntar. Tadi ini nu ya. Udah nu, ne, no-nya gimana, Sensei? No-nya gampang Naruto. Ah, gitu ya. Gitu. Ya, yang mana aja nggak apa-apa lah. Namanya juga masih awal-awal, nggak bagus-bagus banget juga nggak apa-apa. Sensei nulis juga keterbatasan tangan. Gitu ya. Nah, ninu neno akasa tanaha. Sekarang kita ke H. Nah, kalau di H itu dia hahifu. Ya, H, hi, fu. Pakai F. Baru he, baru ho. Ya, jadi kalau dia H itu sama nih ada garis horizontal, bukan horizontal. Kalau di atas ke bawah itu vertikal, ya. Kanan ke kiri horizontal. Ingat-ingat ya. Terus kalau gini H, gini kan. Nah, ingat kalau dia begini doang jadinya su, ya, gitu. Kalau ini H, gitu ya. H. Kalau hi, ah, dia tuh kayak perosotan. Apa deh, terserah kalian imajinasiin aja. Tuh ya. Fu. Fu itu letter S, kanan kiri. Tuh. Nah, gitu ya. S, fu. Bukan hu. Bisa sih kita ngomong hu juga. Tapi biasanya orang Jepang biasanya ngomongnya fu. Itu hahifu he. Nah, kalau he ini kayak gini. Nanti, spoiler, hiragana maupun katakana, dia itu pakai he-nya kayak gini. Sama hiragana katakana, he-nya kayak gini. Itu ya. Kalau ho gimana Sensei? Ho itu sama kayak ha. Cuma dia ada strip dua dan atasnya nggak ada rambutnya kayak gini. Gitu ya. Gitu. Oke. Sekarang kita ke ho. Nih, kalau ho itu atasnya. Nah, aduh, 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 jelek banget. Jelek banget senseinya. Nah, itu dia. Aduh, aduh, aduh. Susah banget. Nah, itu ya. Ho. Hahifu heho. Aman gak, Atar? Atar udah kelar toilet. Atar. Ya sensei, Udah. udah. Oh, udah. Ya, ini ho ya. Hahifu heho. Akasa tanaha ma. Yuk kita ke ma. Mayara nih. Udah belum mamimu memo kemarin? Sensei belum, tak sensei. Hiragana tuh sampai kosakata apa? Ada berapa lagi kira-kira? Sampai wawoen. Wow, banyak. Ya, nih nanti nanti deh Sensei share screen habis kelar ini deh. Ya, yuk kita mulai lagi. Akasa tanaha ma. Sekarang ma. Mamimu memo. Nah, ini kalau bisa sih kita secepat mungkin ya. Ini ini kalian nih. Nanti jadi udah kelar kayak gini, kita nanti bakalan baca nulis gitu kan tentang hiragana dan katakana nih. Gitu. Jadi kelar hiragana kita ada katakana. Gitu. Kita ya. Yuk kita ke mak yuk. Yuk, mamimu. Nah, kalau mak itu dia tuh kayak gini, guys. Nah, mak. Jadi hampir mirip kayak ho, tapi dia tuh nggak ada kayak gininya dan dia tuh pasti atasnya tuh nggak seperti yang H. Ada Eh, rambut. iya, ah, itu pintar. Gitu ya. Benar sekali. Ha, mak ya. Ma, kalau mi itu gini aja. Oh, jelek banget. Ulang, ulang, ulang. Kalau mi itu dia gini. Satu, dua, tiga, empat. Satu, kayak gini sih yang bagus. Ini kayaknya dia agak ini. Dah, coba deh kalian. Satu, Aduh, dua, tiga, empat. Ya, nggak apa-apa. jelek banget. Ih, jangan merendah. Satu, dua, tiga, empat. Ya bebas mau yang kayak gimana juga nggak apa-apa. Yang manapun deh. Dore demo i. Gitu. Mi, mami. Nah, kalau munya gimana Sensei? Munya gini. Nah, tanda petiknya satu. Satu ya tanda petiknya. Rambut upin. Rambut upin. Nah, bebas dah. Gimana dah? Satu, dua, tiga, empat. Kan kalau dia kayak gini kan su. Kalau kayak gini mu, mu, su. Nah,
Kalian mau bikin kan ada nama anime Musume, iya nggak? Mei-nya tinggal bikin begini. Udah deh, Udah, Musume. gitu doang. Eh, gitu doang. Tapi kita belum belajar kanji. Nanti ada kanjinya. Kanji itu kayak ini ya, nyatu-nyatuin Apa? huruf. Enggak. Jadi kalau dibilang kanji itu apa sih gitu kan? Kanji itu simbol. Kanji itu Oh, adalah simbol. Jadi nggak bisa kita nyatu-nyatuin kanji ini sama ini nggak bisa gitu. Jadi emang udah dari sananya gitu. Musume gitu ya. Nah, tadi Mimu. Udah belum sampai munya Tar? udah. Oke, nanti bikin lagi ya. 55 Iya. Mamimu. Oke, nah kalau Me-nya begini tadi. Nah, sama kayak bikin Nu. Kalau Nu kan dia begini. Tapi kalau Me dia begini aja. Gitu, lihat ekornya berbeda gitu ya. Mei yang mana, Mei? Yang itu. Ini Me. Iya, paling akhir gitu. Satu, dua, tiga. Gitu ya. Mami Mume. Kalau mau gampang. Mau itu dia kayak si dulu, baru kalian garisnya ada dua. Ingat atasnya juga ada. Gitu. Mulai jadi kayak Ki. Ya, bolehlah yang mana aja. Gitu. Ingat ya, kayak gitu dia. Itu ada bulat Ad- di atasnya apa itu hanya tanda? Enggak. Aduh, jelek banget lagi. Enggak ada bulat gini doang. Dah, gitu. Jadi kayak bikin sih ya, gitu. Cuma kan ada atasnya, gitu. Mami, mu, me, mu. Itu untuk hiragana. Dah, Udah. sekarang Maya. Ya, kalau ya itu gampang, guys. Kalau ya itu cuma ada ini, cuma ada tiga. Dan ini nanti bakal ada di bunyion. Apa bunyion? Bunyion itu kayak kemarin saya udah bilang, ya. Ada yang huruf kecil-kecilnya. Dan ini masuknya ke huruf yang kecil-kecilnya itu. Jadi ada ya, yu, yo. Nggak ada ya, yi, yu, ye, yo. Nggak ada. Jadi kalau ya itu dia begini. Satu, dua, tiga. Kayak Kak Satu. dong. Kenapa? Kayak mirip Kak. Ya bisa, bisa. Cuma dia kan ini ya, apa namanya? Kalau Kak itu kan dia begini ya. Tapi kalau ya itu kan dia begitu. Kalau nulisnya Iya. buru-buru nanti dikira Kak lagi. Iya, hati-hati tuh. Ya. Halo. Halo. Konnichiwa, Febri Sang. Kita udah sampai ya loh. Nah, Iya. makasih asik. Oke. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya, yo. Iyanya begitu ya. Iya. Terus kalau dia yu, sebenarnya kalau yu itu dia begini. Nah, oh, gimana tuh sensei? Gitu kan. Satu, lihat sini. Dua, tiga. Dia miring. Nah, hati-hati tuh. Ya, yu, yo. Oke, seperti itu. Ya, yo. Nah, Udah. kalau tadi kan kita ke yu ya. Kalau yo-nya gimana sih? Yo-nya itu sama kayak hiragana ha, tapi dia nggak ada kayak gininya. Kan kalau kayak gini ha, iya nggak? Nah, kalau yo itu dia begini doang. Nah, gitu. Ingat, sebelahnya kosong. Dia tuh cuma ada di sebelah kanan doang. Ya yu yo gitu. Oh, sebelah kirinya kosong. Iya, sebelah kirinya kosong nggak kayak gini ya. Kalau kayak gini kan nggak ada. Apa? Oh dong. Iya nggak? Kan bisa kayak gitu. Gitu. Tapi kalau oh juga kan biasanya dia agak sedikit ada sedikit berisi begini. Nah, mencondong ke depan. Tapi kalau kayak gini kan yo. Ya yu yo gitu. Akasa mayawa mayawa wa kalau ma mayawa kalau wa itu cuma ini doang sih. Nah, ini Wa terakhir, Wak. mayawara enggak iya ya. Mayawara enggak, belum. Ma ya wa ra eng. Ini kalian mau kelarin semua? Enggak hari ini juga, Sensei. Cepet banget Enggak. itu. Kalau mau kelarin semua nggak apa-apa. Jadi kita bisa review ulang maksud sensei kayak gitu. Tapi kalian masih tahap menghafal.
Gitu. Masih tahap hiragana awal-awal aja, belum pakai apapun. Gitu. Mau nggak? Apa nggak usah nanti aja? Ah, Ntar aja. Oke. Kalau gitu kita pakai sampai wa aja dulu ya. Tadi kan udah ma, iya. Sekarang terakhir wa. Jadi untuk besok ra sama ang doang. Gampang lah kalau itulah. Oke? Ya. Sekarang itu kita, aja itu sampai sampai iya, sampai ang terakhir besok. Oh, nah besok. Iya. Iya cepat banget. Ya, Baru begitulah. baru ingat hari ini weekend. Ya. Wah, wo, eng. Nah, ini dia. Kan tadi ini ya yoyo. Ini wa, wo sama eng. Tiga, tiga juga ya. Kalau wa itu gimana Sensei? Kayak tadi saya udah ngomong. Ini wa. Kalau kayak gini, ini re. Kalau kayak gini, ini ne. Nah, ini dia perbedaannya. Sepertinya sensei Wa, cepetan. kenapa? Cepet banget. Oh iya, maaf, maaf, maaf. Sorry, sorry. Aku ulangin lagi. Difokus ya, fokus ya, fokus ya. Yuk. Korewa, wa. Ini wa. Tadi apa lagi? Re. Ini re. Ingat ada ekornya ya. Ini re. Ulang, ulang, ulang. Satu, dua. Nah, itu dia. Re. Maaf ya, pakai tangan. Jadi nggak sebagus itu. Re. Wa. Wa, re. Wa, re. Ne. Sekarang kita ke ne. Nah, ne-nya itu lihat di ekornya Minasang ya. Wa, re, ne. Nah, ne-nya itu. Nah, gitu. Udah deh, itu bedanya. Sensei nggak hafal ya, apalin. Sering-sering ketemu sama mereka kenalan gitu. Bedanya tipis. Udah? Udah. Ya, oke ya. Kita masih ke wa ya tadi. Sekarang kita ke wo. Nah, wo-nya itu 11-12 kayak so. Cuma dia, kenapa saya bilang 11-12? Kalau so itu kan Z dulu baru C. Iya enggak? Kalau so. Iya enggak? Kan gini. Tapi kalau wo itu Ci dulu baru C. Ci dulu baru C. Nah, gitu. Ulang. Kan kalau hiragana Ci kemarin tadi kayak gini kan. Cuma kan kalau Ci yang sebenarnya kan dia begini. Tapi ini cuma setengahnya Ci, baru C gitu. Ulang. Satu, dua, tiga, empat. Nah, itu dia. Ini yang benar Ci-nya. Ini Ci, ini wo. Wa, wo. Kalau en gampang. Punten. Nah, gitu ya. Punten. Punten. Apa sih kalau di ini? Iya Dulu. benar sensei punten. Punten. Gitu ya. Wah, wo, en. Nah, udah deh. Dah, sekarang saya kasih kalian waktu. Ya mungkin Febrisang sama Rizky Sang nggak apa-apa lah. Aku kasih kompensasi ya. Berarti nulisnya 10-10 nih. Ketawa lagi dua-duanya. Hati-hati di jalan ya, Minasang. Aduh, ya Atarsang deh. Bikin 5-5 Atarsang. Yuk, Oke. ange. Sensei tunggu. Angna tadi apa? Angna. Ang doang. Nih ang. Oh itu. Yoi. Gitu. Yuk, bikin 5-5 ya. Ya, yuk, yuk. Wah, wo, eng. Iya. Wah, wo, eng. Hmm. Paling sih bikinnya 5-5. Kenapa bikin 5? Biar hafal. Contohnya apa ya? Saya lagi mengerjakan satu tugas. Asik. Semangat, Atar. Tapi kerjaan hiragananya dulu. Enggak, saya ngerjain tugasnya hiragana. Oh iya, bagus. Hmm. Untuk memperbagus tulisan saya nulisnya satu halaman. Serius? Iya Buset. ada. Jago banget. Baru sampai kok apa ya lupa. Wih, keren. Boleh lah nanti kirim-kirim ke grup. Nih Sensei, karya Atar, asik. Hiragana Atar, by Atar, asik. Gitu ya. Yaudah yuk, aku kasih waktu 5 menit sampai jam 16.35 deh, nggak apa-apa deh. Yuk Atar, semangat Atar. Jangan jangan selembar-selembar dulu, bikin 5-5 dulu, sisanya nanti.
Gitu. Ya emang Iya, 55. jangan semuanya. Aku nggak bisa nunggu. Waktu itu habis selesai belajar lewatin huruf yang itu langsung ditulis. Nggak lang Eh, Mbak Kudasai. Kita apa lagi ya? Wawon. Kan A, K, Sa, Akasata, Na, Ha, Ma, Ya, aduh, Maya, Ra, Wa, Eng. Oh ya, yang Ra nanti ya. Ra sama Eng. Wanya udah. Engnya udah dong. Ya udah Ra doang. Besok Ra doang ya. Udah semua aku ambil ternyata. Maafin. Ya udahlah. Nah gini ya. Oke. Ada yang mau ditanyain nggak kira-kira? Aman kah? Oh, kalau gitu sebentar ini mau sensei ini dulu kali ya. Oh, wait. Gimana nih caranya? Oh, kok ini? Mana sih ini gimana sih caranya? Do, Diska. Oh ini. Nah, sensei mau ke sini dulu bentar ya. Lalalala. Di sini. Sambil nunggu Atar dulu ya. Nulis-nulis. Lalalala. Saya kelamaan kak nulisnya, jadi ya skip aja. Nggak apa-apa. Aku tungguin. Nggak masalah. Aku juga mau ngejelasin dulu nih. Nah, masih ada waktu 4 menit lagi ya, Tar. Nggak apa-apa. Mm-mm. Aku udah rekam kan tadi? Takut banget nggak direkam. Udah sejauh ini. Harusnya udah. Ada udah. Ada. Oh iya, ada. Uh, ini kecil amat. Ntar. Ya, apa ini? Oh, oke. Nih aku share screen ya. Kita belum kenalan sama hiragana kan? Jadi, ntar share. Oke, kelihatan ya? Harusnya kelihatan. Ini kecil banget sih. Ya ampun, ini dari mana? Ya udah di sini aja deh. Ah, jelek banget ininya. Ya udahlah. Gini ya, kelihatan nggak Minasang? Aman? Kelihatan. Oke, baiklah kalau begitu. Ayo janji, Mas. Hiragana. Hiragana terdiri dari 46 huruf. Jadi seperti ini bentuk hiragana Minasang. Ya, hiragana. Vokalnya vokal, huruf vokal ya. Penulisannya huruf vokal gitu kan. Dia juga punya namanya Tenten dan Maru. Gimana sih caranya ini? Yang di sini dong. Nah, aduh. Tar dulu. Gak kelihatan. Oke. Dia punya Tenten sama Maru. Jadi kalau dia Tenten, itu dari vokalnya K. K, sa, ta, ha. Nah, itu dia bisa pakai Tenten. Tenten itu tanda petik dua. Kalau dia pakai maru itu di H, H-nya jadi pak. Yang bisa pakai tenten dan pakai maru itu adalah vokal H. Ha, hi, fu, he, ho. Pakai tenten jadi ba, bi, bu, bebo. Pakai maru jadi pa, pi, pu, pepo. Gitu. Gitu ya, paham? Itu. Itu kalau dia pakai tenten dan maru. Tapi yang apa sisanya itu nggak bisa pakai maru.
Nih, kayak ka, kiku, keko jadi gagi, gego. Sa, shi, su, seso jadi zaji. Ini ada ji ya. Zaji, zuzezo. Tachitsu teto jadi da, ji, zu, dedo. Gitu. Sensei Ji-nya ada dua, ya udah dari sananya kayak gitu. Kita pakai yang mana? Biasanya pakainya itu yang atas, yang Ji, yang si pakai tenten. Contohnya sekarang jam 4. Berarti jam 4 yo Ji. Nah, Ji-nya gini gitu kan. Yo Ji-nya pakai yang ini. Yo-nya ya pakai hiragana yo yang ini, yang tadi kita udah nulis gitu. Gitu ya. Yoji. Ima wa yoji desu. Itu ima wa yoji goju goju gofung. Go itu 5, fung itu menit. Jadi kalau menit ada limanya dia pakai fung. Itu. Tsugi di sini yang sensei tadi udah bilang, dia tuh ada penulisan huruf kecil-kecil. Yang sensei tadi ngomong ya yu yo. Ah, itu. Contohnya kayak nih, kalau dia ada vokal i gitu kan kayak ki ni bi ini kalau dia pakai tenten juga bisa pakai bunyion ya bi mi gitu kan shi nah ini kia nia bia mia ja ini juga nih kecuali yang ini dia pakai ce 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 sama sih gitu kecuali yang doang ya selebihnya mah nggak ada kayak nama sensei Angel nah J nih Angel Ri Ri-nya pakai ri berarti kan bukan li kita nggak ada li l ri baru pakai tak gitu kalau nama kalian mungkin bisa gitu kan gitu ada yang mau ditanyakan Sensei, Akira artinya apa sensei? apa 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 Akira itu artinya apa sih sensei? Akira Akira itu nama orang biasanya Ya, ya itu nama saya cuma nanya aslinya. oh oh Akira ya Akira tuh banyak artinya sih Oh. Mm-mm. Nanti deh tapi ada artinya banyak nanti aku jelasin ini untuk hiragana kayak gini dulu ya ingat ada 46 huruf kayak gitu segi nggak bisa aku oh ini sini ah hilang dia ya 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 ya. Ah ini dia yang tadi aku udah bilang dia itu ada bentuk ada tenten tadi kan kalian gak usah bilang handaku on tente apa ini nih hiragana daku on maru gak usah kita ngomongnya maru dan tenten yang tadi ya yang bisa pakai tenten tuh yang bisa pakai tenten dan maru dua-duanya itu di H selebihnya itu nggak pakai tenten nggak pakai tenten nggak pakai maru ya gitu ya gitu. Yang bisa pakai keduanya itu hanya di vokal H. Selebihnya pakai tenten. Gitu. Ini cara penulisan yang kemarin sudah kita pelajari. Kenapa Sensei ada tata cara penulisannya? Yang pertama, yang pasti untuk mempermudah kita untuk menulis atau latihan hiragana. Yang kedua, biasanya penulisan hiragana, katakana dan kanji sering ada untuk ini lomba. Jadi mereka kadang ada nih kayak gitu Minasang. Ada tata caranya selain buat kita biar semakin rapih lagi nulisnya gitu ya. Nah ini juga kak, ki, ku. Kita udah ya. Nani, nu, neno. Lima yang tadi kita udah nulis nih. Gitu, mami, mu, memo. Gitu. Sebenarnya mah sama aja yang Sensei nulis. Cuma kan ya handphone, apa sih bukan handphone ya. Typing di handphone. Apa di device sama di tangan kita kan beda kan? Ya enggak sih? Intinya mah sama aja gitu. Oke, kita mereview ulang kembali yang tadi saya sudah bahas. Di sini ada bunyion. Bunyion adalah huruf hiragana dasar yang menambahkan huruf yayuyo yang ditulis lebih kecil daripada huruf dasar. Seperti apa itu? Ya, yaitu kayak tadi vokal i ditambah yayuyo kecil. Jadi yang dibilang yonnya itu adalah yang yayuyo kecil. Paham tidak? Berikan emoji jika kalian paham. Paham? Atar paham nggak? Sensei izin minum obat. Ambil obat. Enggak paham nggak? Ih, Oh, sensei paham, paham, nanya. paham. Ah, Rizky Sang paham.
Oke, aku nggak ngeliat. Oke, diulang ya, siap. Bunyion adalah bunyi huruf hiragana dasar yang menambahkan huruf yayuyo kecil. Yayuyonya kecil. Huruf yang besarnya itu vokal I, gitu aja. Jadi yang dibilang yon itu yang kecil hiragananya. Paham nggak? Gitu. Jadi, contoh kita nulis Kia gitu kan. Kalau kita ngomong Kia, huruf besarnya itu kan Ki sama ya kecil. Itu dibacanya Kia. Tapi kalau huruf yang ya-nya itu jadi huruf besar, kita nggak ngomong Kia, tapi Kia. Paham nggak? Ah, oke. Gitu ya. Gitu. Jadi intinya adalah huruf besarnya itu vokalnya I. Huruf yang kecilnya itu ya yuyo. Gitu. Vokal I kayak I, ciri, bini, miki, gishi, kan gitu. Itu ya. Mana lagi kita ngelihatnya ya? Oh ini. Ah. Ah, kita sudah belajar hiragana tapi kita tidak tahu fungsinya apa. Jadi saya akan jelaskan. Yang pertama, untuk menulis akhiran kata pada kata dasar, ataupun kata kamus yang belum dijadikan ke dalam bentuk mas. Wah, ini agak agak ribet banget sensei bikin teksnya ya. Apa tuh maksudnya sensei gitu kan? Intinya itu adalah ya, jika kalian menulis kata kerja nanti ada pokoknya akhiran mas. Kayak misalnya kita belajar nih benkyo shimasu gitu kan. Benkyonya tuh pakai hiragana, shimasnya pakai hiragana. Nah, kayak gitu nanti kayak gitu fungsinya. Itu untuk okurigana. Contohnya kayak gini nih penulisan asli Jepang kan. Abiru, Oyogu. Nah kan, kayak gini kan kanji. Gunya harus pakai hiragana. Dari sananya udah kayak gitu. Gitu. Yang pertama untuk okurigana. Okurigana itu adalah apa ya? Kayak penyebutan hiragana sesudah kanji. Itu intinya. Okurigana adalah penyebutan hiragana sesudah kanji. Itu. Nih, tak beru. Taknya kan ini berunya yang di sini. Berunya pakai hiragana. Oyogu, gunya kayak gini. Gitu. Yang kedua, tadi kan okurigana. Yang kedua itu untuk nulis partikel gitu. Baik itu partikel setelah subjek, setelah objek, ataupun di akhiran. Bisa di akhiran ada hiragana gitu. Doko ni iku gitu kan. Doko ni iku no. Nah, kan tuh biasanya. Ada di mana kan gitu. No-nya kan pakai hiragana gitu. Karena partikel tidak mungkin pakai katakana. Dia juga tidak bisa ditulis dalam bentuk kanji. Pasti pakai hiragana. Contohnya kayak apa? Ini hiragana ha, kalau dijadiin partikel itu jadi wa. Watashi wa. Nah kan, wa-nya bukan pakai wa hiragana, tapi wa-nya partikel. Oke? Gitu. Terus ada partikel wo. Ada hiragana wo ini. Kayak kita sekarang sedang belajar bahasa Jepang. Nihongo wo benkyou shimasu. Wo-nya itu pakai hiragana ini, ya. Jadi ini bisa dibaca wo, bisa dibaca o. Dore demo iyo, yang manapun boleh. Ada apa? Partikel itu apa aja? Banyak. Yang pasti yang ini dulu. Saya nggak bakalan jelasin semua. Nanti di N5. Habis kelar ini, yuk. Ambil kelas N5. Asik, yuk. Gitu ya. Habis kelar ini kalian harus harus ini ya, harus ikut N5 ya. Wah, Bercanda, bercanda. Iya, partikel itu apa aja? Banyak. Aku nggak bisa ngejelasin. Ini tuh, kalau kita ngomongin partikel tuh banyak. Beneran. Ada ga, ada des, ada ada na. Itu nanti di N5. Kalau ini sekarang kalian masih basic. Udah, yang penting hafal hiragana katakana aja dulu. Gitu. Nanti, tenang aja. Jangan jangan buru-buru. Santai saja, gitu ya. Gitu ya. Nah, kayak gini tadi kan, ini wo. Terus ini ada de, kalau dia pakai tenten nih, tachitsu teto, jadinya pakai tenten dadidu dedo gitu kan. Ininya jadi de. Terus ada su, des. Kalau di ini ya, jadi des bukan desu. Ini juga ada he.
Watashi wa gakkoe ikimasu. Nah kan, saya pergi ke sekolah. Nah, he-nya itu kan dari apa? E-nya itu dari he, seperti itu. Itu ya, itu untuk fungsi yang kedua, partikel. Tadi okurigana, nulis kanji nulis hiragana sesudah kanji, terus yang kedua itu untuk nulis partikel. Yang ketiga, aku tidak bisa pakai ini ya, begini dulu. Ah, yang ketiga, nulis kata asli Jepang. Benar lah ya, kalau kita menulis tulisan Jepang kan ya, kalau asli Jepang kita pakai hiragana. Kalau pakai katakana kan itu untuk serapan gitu. Jadi nama-nama orang asli Jepang itu juga biasanya pakai hiragana. Ya kalau udah next level ya pakai kanji gitu. Bukan pakai serapan. Kayak gini kan oyogu. Ya kan bisa pakai hiragana gitu. Nih oyogu itu artinya berenang, guys. Tapi kalau dia oyogimas itu bentuk sopan. Oyogu sama oyogimas itu lebih sopan oyogimas. Kalau oyogu itu adalah bentuk kamus. Nanti kalau kalian cari di kamus, contoh nih, aku mau nyari di kamus oyogimas, nggak bakalan bisa. Harus dirubah dulu vokalnya. Gi-nya jadi gu, masnya dicoret. Kayak gitu. Oyogu, oyogimashita. Kalau mashita bentuk lampau. Nanti kita bahas pasten-pasten gitu deh kalau di bahasa Inggris lah. Aduh, Aduh, kira cuman gimana gitu. Ternyata sama kita bahasa Inggris ada aja. ada memang. Tapi menurut aku lebih kompleks yang ini, yang bahasa Inggris jujur, Li. Ya, Gitu tergantung ya. sih. Semangat gitu. Kayak gitu ya. Terus ada taberu, taberu makan, tabemas, masnya dicoret jadi ru. Gitu pokoknya. Abiru mandi. Berarti kalau abiru bentuk masnya apa? Ayo, Atar tahu nggak? Abiri. Enggak dong. Lihat di situ. Taberu, ru-nya dicoret. Oyogu, gu-nya dicoret. Jadi gimas. Taberu, tabemas. Abiru jadi apa? Abimas. Abimas. Benar sekali. Wih, jago. Gitu ya. Abimas artinya mandi juga. Bentuk sopan. Berarti abimas bentuk lampaunya apa? Abimas tak. Iya. Iya Abimas. Iya, abimasta. Bener-bener. Kayak gitu. Gitu ya. Nantinya kalau bentuk masta itu bentuk positif lampau. Gitu. Yang keempat. Ingat-ingat tadi yang pertama apa? Ada yang masih ingat? Tensei. Tapi mau tanya dong, Apa? Boleh, boleh, boleh. em, kalau bahasa Jepang tuh ada ininya juga ya. Kan kalau kita nonton anime ya, kadang suka ada misalnya kalau orang tua tuh pasti ngomongnya ada ja-nya di belakangnya gitu. Terus kayak contohnya Naruto tuh dia kan ada Datibayo tuh dia dia kayak ada logatnya gitu juga nggak sih atau gimana sih? Kalau di Jepang sih sebenarnya biasa aja ya. Kalau di ini kan di anime kan emang suka di per apa ya? Suka di hiperbola kali ngomongnya ya. Dilebay-lebayin gitu ya. Iya, gitu dilebay-lebayin. Jadi kayak datebayo, padahal nggak ada artinya datebayo itu mah dari dia aja kayak gitu. Jadi sebenarnya nggak ada aksen-aksen kan kalau misalnya kayak contoh kalau bahasa Korea kan ada bahasa formal, ada bahasa non formal kayak gitu kan. Di Jepang juga ada formal non formal, Ada cuma juga. ada. Tapi mungkin apa ya? Kayak dialek kali ya. Iya, maksudnya Nah, dialek itu ada dialeknya gitu juga nggak sih? ada, Perbedaan ada. dialek orang tua sama dialek misalnya seumuran kayak gitu. Biasanya kalau yang ini kita kayak tadi tuh kata kerja bentuk mas. Nah, kalau bentuk mas itu kan kayak masih standar. Kita bisa ngomong ke siapa aja gitu. Ke orang tua bisa, ke teman juga bisa. Terus kalau bentuk ru yang tadi bentuk kamus, nah itu kita ngomong sama orang yang sudah dekat sama kita. Kayak gitu. Cuma kalau untuk dialek biasanya ya sama kayak kita misalnya orang Indonesia ngomong ke orang ini, ke orang Jawa kan beda gitu bahasa Jawa gitu kan otomatis kan kayak dimedok-medokin. Nah kalau di Jepang juga gitu ada namanya dialek apa Kansai nah gitu kan kayak gitu. Ada lagi sih yang lain-lain cuma kalau di kita ya kita ngomong kayak gini tuh sama kayak orang kota ngomong gitu. Kita ngomong kita belajar bahasa Jepang ini sama kayak orang Tokyo lagi ngomong kayak gitu ngerti nggak? Cuma mungkin kalau udah fasih ya berarti kita ngomongnya agak lebih cepat. Biasanya kalau Nihonjin kan kayak gitu. Apa-apa ngomongnya cepat, makanya mereka jalannya juga cepat gitu ya. Seperti itu. Kadang ngomongnya juga cepat. Ngerti nggak? Gitu. Itu ya. Tadi yang pertama fungsinya.
Febrisa ada yang mau ditanyain nggak? Udah aman? Mas, mas. Aman? Ada yang mau ditanyain lagi nggak, Minasang? Mungkin dari Atar atau Rizky Sang? Belum ada. Belum. Oke, Rizky Sang aman ya? Oke, kalau aman. Syukurlah. Kalau ini di chat aja ya. Gitu. Oke, jadi yang pertama tadi apa? Fungsi hiragana yang pertama, masih inget nggak? Masih ingat? Untuk apa? Apa tuh? Ih, kok nanya balik? Enggak. Apa tadi? Apaan? Fungsi yang pertama hiragana tadi ada yang masih ingat nggak? Apa fungsinya? Oh iya, dikit lagi ya. Yang pertama itu fungsinya sebagai okurigana. Kalau ada kanji, sesudahnya hiragana. Yang kedua tadi sebagai nulis partikel. Atau Gitu. benda. Iya, gitu. Yang keempat, ini di sini ya untuk nulis. Misalnya nih ada kanji, kalian gak ngerti kanjinya, lihat di atasnya. Yang atasnya hiragana itu disebut dengan furigana. Furigana itu karena kanji itu ya kalau misalnya untuk awal-awal gitu kan, kayak kita nih awam-awam, misalnya masih lupa nih kanji apa, kita bisa lihat di atasnya. Nah, di atasnya kanji itu disebut dengan okurigana supaya kanji itu bisa dibaca dan dipahami oleh orang yang tidak bisa membaca kanji seperti itu. Yang kelima, biasanya hiragana itu ditulis di buku anak atau komik anak di usia tertentu bagi anak yang belum bisa membaca katakana dan kanji. Sekarang mah udah banyak ya buku-buku Jepang. Kalau kalian searching mah ada aja. Ataupun kalian mau, misalnya nih posisi domisili di Jawa semua nggak? Apa ada Wah, jauh? Jawa. Jawa, Jawa, Jawa. Rizky Sang juga. Oke. Febri Sang juga. Apa jauh? Di Jakarta sendiri. Ya, tuh Jakarta. Cari Grand Indo. Grand Indo kan ada Kinokuniya. Buku Jepang banyak di situ. Gitu. Gitu ya. Dan saya biasanya beli buku Jepang di Kinokuniya sih. Atau enggak di ini, Bekasi. Agak jauh lagi. Gitu. Ini dia contoh furigana. Misalnya ada di ini komik. Ya enggak? Misalnya ada komik nih. Ini kan ada kanjinya. Gitu. Di Jepang gitu ada pembeda bahasa gitu nggak Sensei? Misalnya kayak di Indonesia kan ada Jawa sama. Itu bedanya di dialek. Bedanya di dialek aja. Gitu. Sama aja sebenarnya. Cuma ya sama. Mereka kak, kalau kita kan sebagaimanapun kita ngomong, kan bahasa Indonesia kayak gini. Di Jepang juga sama. Mau gimana pun mereka dialeknya apa, Jepang yang biasa yang kita pelajari ini gitu. Anata no koto suki nanda mono kan gitu. Ini kan. Ini lagi ceritanya di komik-komik shoujo ai. Shoujo ai itu percintaan cewek. Ai itu kan cinta. Shoujo itu cewek. Jadi cinta-cintaan cewek ya. Tuh, ya ceritanya itu hito wa sedang menyatakan perasaan. Aku suka sama kamu. Itu ini ceritanya lagi dibikin komik ya gitu ya bacanya. Gitu. Ah, Nah, baru. terus di sini ada kanji, di atasnya furigana. Kayak gitu, guys. Itu contoh dari furigana. Contoh dari penulisan bahasa Jepang. Nah, kira-kira seperti itu. Ada yang mau ditanyain nggak? Belum ada, nggak ada juga sih. Nggak ada ya? Oke. Yos. Kayaknya dari Sensei segitu dulu deh, Minah. Kayaknya. Kayaknya. Jadi, karena eh aku mau kalian lebih memfokuskan hari ini hafalan hiragana akasa sampai lar. Karena besok terakhir hiragana penulisannya, latihannya belum. Hafal-hafalannya belum. Iya nggak sih? Iya Gitu. lagi. Iya lagi. Iya, jadi aku sengaja spend waktu apa kosongin waktu nih kan masih ada 6 menit lagi. Sisanya buat latihan ya hiragana ya. Oke. Materinya bakal dikirim pasti dong. Ntar akan aku kirim. Biasanya ada di ini di apa? Google Drive. Di Google Drive ada di deskripsi grup gitu. Oke? Oke, kalau gitu Atar, ayo
tutup lagi tar. Ah, Dua-duanya Deki lagi oru sibuk. maini ishoni oreish washimasho. Ini Asik. mas. Ay, mas. Amin. Ay, warimas. Oke, hai benkyo warimashita. Arigatou gozaimasu minasang. Ini masih ada sisa waktu atau enggak nanti gitu kan. Diapalin ya. Oke. Oke. Sensei tunggu sampai besok. Arigatou gozaimasu. Mata ashita minasang. Otsukare sama. Bye bye. Gambatte minasang. Arigatou sensei. Bye bye. Yeay.